Shalom teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar tentang pendidikan agama Kristen untuk kelas 9 SMP. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami diberi kembali kesempatan untuk kembali belajar bersama-sama melalui video pembelajaran kali ini. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga akhir video pembelajaran ini agar kami dapat mengerti apa yang kami pelajari. Sertai kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Untuk buku, teman-teman, seperti ini ya. Ini sudah bab yang kesekian ya. Bab 5 ya. Sini jadi sudah kurang lebih ada 5 video saya memperkenalkan buku yang kita pakai. Ada seperti ini, Pendidikan Agama Kristen. Kurikulum 2013 edisi revisi terbitan BPK Gunung Mulia untuk kelas 9 SMP. Kita akan masuk seperti tadi saya sudah bilang, yaitu di bab 5. Bab 5 itu berbicara tentang gereja yang melayani. Kalau dalam bab sebelumnya, yaitu di dalam bab 4, waktu itu kita belajar tentang aku dan gerejaku. Ya, seperti secara umum gitu ya. Sekarang kita lebih spesifik lagi, atau yang video sebelumnya itu adalah tentang pengertian gereja. Nah, kalau sekarang ini adalah sudah mungkin kayak seperti tugasnya gereja ya, tugas gereja, yaitu gereja yang melayani. Kalau nanti kita meneruskannya lagi untuk gereja bab yang selanjutnya yaitu bab 6 gereja yang bersaksi, baru nanti bab 7 gereja yang bersekutu, dan yang ke-8 gereja yang mengajar. Jadi ini bab 5 gereja yang melayani. Yang pertama ini dulu ya, gereja yang melayani. Landasan Alkitab kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, agak panjangnya, ada 7 ayat. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima dengan baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian bacaan Alkitab kita sebagai landasan Alkitab pada kesempatan kali ini, yaitu gereja yang melayani di bab 5. Di sini ada 3 subbab. Yang pertama arti melayani, yang kedua gereja yang melayani, dan yang terakhir bentuk pelayanan gereja. Yang pertama arti melayani. Kita semua tahu ya namanya melayani, yaitu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berarti membantu, menyiapkan sesuatu yang diperlukan seorang, atau meladeni. Dalam bahasa Yunani disebut diakonein. Jadi pelayanan diakonia dan pelayanan diakonos. Jadi namanya kata kerjanya adalah diakonein. Orang yang melakukan diakonein itu adalah namanya diakonos, gitu ya. Atau di sini di bahasa Indonesia jadi
diakonia. Jadi artinya diakonia itu adalah kegiatan melayani, seperti itu ya sederhananya. Dalam Perjanjian Lama di situ pandangan Yesus terhadap pelayanan didasarkan pada perintah mengasihi sesama dan berasal dari Perjanjian Lama. Dan dalam Perjanjian Baru, diakonein mempunyai arti melayani meja. Di sekitar meja, perbedaan kelas atau strata sosial begitu terasa antara orang yang makan di meja, orang besar, dan orang yang melayani. Yesus mengubah pengertian tersebut dengan memperluas arti diakonein menjadi melayani meja, seperti pemahaman mengumpulkan bahan makanan, menyiapkan makanan. Yesus membalikan hubungan antara melayani dan dilayani. Jadi artinya teman-teman, di sini Tuhan Yesus ingin membalik pengertian melayani. Kalau sebelumnya pengertian melayani itu adalah orang yang pembantu yang memang tugas melayani meja, gitu. Artinya kalau di restoran gitu seperti waitress gitu ya. Nah, jadi orang yang duduk yang ingin makan itu dilayani oleh waitress itu. Nah, pemahaman Yesus terbalik. Nah, yang duduk itu malah yang bukan orang besar, istilahnya begitu ya, bukan tamu, istilahnya begitu. Jadi yang melayani itu adalah malah yang punya toko, seperti itu, yang punya restoran, ibaratnya begitu ya. Jadi artinya begitu tamu datang, nah itulah pelayan restoran yang punya restoran lah yang melayani. Jadi artinya bukan, padahal kan dia yang harusnya dilayani kan yang punya restoran kan. Jadi artinya ya itu kebalikannya. Jadi artinya teman-teman, simpelnya kalau di gereja yang melayani itu adalah bukan pembesar-pembesar. Yang melayani itu adalah pembesar-pembesar, bukan yang orang miskin. Tetapi orang miskin itu atau orang yang tidak punya apa-apalah yang dilayani. Jadi artinya seperti pendeta, penatua gitu ya, diaken. Nah, itulah yang melayani orang-orang yang jemaat biasa, seperti itu ya, melayani jemaat. Jadi bukan jemaat yang melayani, tetapi pendeta yang melayani, majelis atau penatua atau diaken yang melayani di gereja. Jadi konteksnya seperti itu. Tuhan Yesus ingin orang yang memang berpengetahuan lebih, yang berpendidikan tinggi, malah yang melayani, yang menservis orang-orang yang datang ke gereja, seperti itu ya. Jadi pemahamannya terbalik, teman-teman. Nah, itu ciri khas pelayanan Yesus. Jadi Tuhan Yesus, seperti kalau teman-teman juga membaca Injil Yohanes misalnya ya, yang diceritakan bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Nah, itu adalah bukti bahwa yang namanya pemimpin yaitu melayani murid-muridnya, melayani umatnya, seperti itu ya. Cuma kalau tradisi, saya tekankan di sini, kalau tradisi pembasuhan kaki itu kalau itu adat Yahudi ya. Kalau adat kita sebagai orang Kristen yang Indonesia gitu, ya udah tidak seperti itu. Artinya ya namanya mungkin pelayan, yang namanya pelayan itu ya seperti itu, melayani firman. Terus abis itu kalau ada jemaat kita kunjungi, jadi kayak pelayanan pastoral seperti itu. Jadi bukan pembasuhan kaki ya. Itu pembasuhan kaki itu hanyalah contoh atau simbol saja bagi memimpin harusnya melayani umatnya gitu ya. Artinya melayani masyarakat, seperti itu teman-teman. Nah, itu arti melayani. Jadi artinya diakonein, juga diakonein pelayanan, yaitu pelayanan yang bertugas mengumpulkan persembahan. Ini juga disebut diakonein. Pelayanan khusus ini sangat berperan dalam kehidupan Paulus di dalam pengumpulan dan penyerahan persembahan bagi orang-orang kudus di Yerusalem. Oleh karena itu diakonein menjadi sebutan bagi pelayanan khusus di gereja. Dan 1 Timotius 3 ayat 10 juga dipakai, atau diakonein ini dipakai untuk nama jabatan siamas atau diaken. Itu 1 Timotius 3 ayat 10. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Lalu bab yang kedua adalah gereja yang melayani. Nah, bagaimana dengan gereja? Apakah gereja melayani? Nah, inilah tantangannya ya. Jadi artinya banyak di luar sana ya, banyak gereja-gereja di luar sana yang bukannya melayani tapi malah dilayani gitu ya. Artinya gereja malah menarik, istilahnya membebankan finansial kepada jemaat, bukannya gereja yang membantu finansial jemaat, tetapi gereja yang malah dibantu gitu ya. Jadi artinya kurang lebih
malah makna dalam perjanjian lama seperti itu ya. Kalau makna dalam perjanjian baru kan tadi Tuhan Yesus melayani, membantu, menolong. Tetapi kalau sekarang kebanyakan gereja tidak seperti itu, malah gereja malah harus bayar gitu, harus bayar ke gereja dan lain sebagainya. Pelayanannya ya tergantung bayaran seperti itu ya. Itu nggak tahu deh gereja mana ya. Artinya yang pasti bukan gereja-gereja teman-teman ya. Jadi artinya banyak gereja di luar sana yang memang hanya menekankan uang saja, tetapi pelayanan secara pastoral sangat sedikit. Ada sih, tetapi sangat jarang gitu ya. Mereka maunya persepuluhan lah. Ayo dong bayar persepuluhan, bayar iuran, bayar persembahan khusus, bayar persembahan untuk gereja. Wah, itu bukan seperti itu ya teologi persembahannya. Artinya yang namanya melayani atau namanya persembahan adalah sesuai dengan kerelaan hati, dan juga tidak wajib juga ya yang namanya itu. Malah kebalikannya, yang namanya pelayanan gereja atau pelayanan pastoral yang di sini sesuai dengan subtema kita gereja yang melayani, itu malah harusnya yang wajib adalah gereja yang melayani jemaatnya, bukan kebalik ya. Malah jemaat yang melayani, yang mensupport dana pada gereja. Itu ya mungkin dalam sebagian gereja di luar sana mungkin masih berpandangan seperti itu. Tetapi untuk saat ini dalam pelajaran kali ini bukan seperti itu ya teman-teman ya. Namanya pelayanan itu berawal dari gereja gitu. Gereja yang membantu, yang mensupport jemaatnya, baik itu dalam finansial, mungkin dalam pekerjaan, atau mungkin dalam pemahaman teologis dan urusan-urusan rumah tangga dan lain sebagainya, urusan remaja pemuda gitu ya, seperti teman-teman sekalian juga ya, misalnya bagaimana untuk pendidikannya dan lain sebagainya. Itu harusnya gereja yang melayani, bukan sebaliknya. Alkitab menunjukkan bahwa setelah hari Pentakosta, gereja perdana memperlihatkan wujud pelayanan gereja sebagai bagian dari tugas panggilannya di dunia. Dan juga Paulus mengatakan seperti ini ya, di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus gitu. Galatia 6 ayat 2. Jadi itu artinya harus saling menopang, harus saling membantu, jangan jomplang gitu ya, jangan berat sebelah. Yang dibantu cuma gereja doang, tapi gereja tidak membantu gitu ya. Itu gereja yang melayani. Sebab yang terakhir adalah bentuk pelayanan gereja. Di sini bentuk pelayanan gereja artinya diakonia yang yang menghidupkan kalau menurut saya ya. Diakonia yang menghidupkan. Jadi artinya bukan hanya sekedar memberi ikan gitu, tetapi memberi pancing gitu ya. Itu ibaratnya atau ilustrasinya. Jadi kita sebagai gereja Tuhan itu membantu jemaat tidak hanya mensupport uang ya. Uang juga disupport, tetapi tidak hanya sekedar uang. Kalau misalnya uangnya habis bagaimana ya kan? Jadi tidak sederhana memberikan uang gitu. Misalnya setiap Natal biasanya gitu kan, setiap Natal kasih sembako gitu ya, atau kasih tunjangan hari raya pada janda-janda, pada fakir miskin gitu, pada anak yatim piatu gitu ya. Nah, tidak seperti itu, tidak hanya memberikan sembako atau santunan berupa uang, tetapi juga bisa memberikan bentuk pelayanan lain yang lebih strategik gitu ya, yang namanya gereja. Jadi tidak hanya taktis. Jadi diakonianya bukan hanya diakonia karitatif kalau di dalam buku ini ya, karitatif. Jadi artinya pelayanan diakonia karitatif ini adalah didasarkan pada perbuatan yang didorong belas kasihan atau peri kemanusiaan, bersifat kedermawanan atau sukarela seperti yang kita lihat dalam Matius 25 ayat 31 sampai 36. Dan jenis pelayanan ini memberi manfaat hanya seketika ya, hanya seketika saja, jangka pendek gitu ya. Gereja sering melakukan hal ini, biasanya kegiatan Christmas Carol, pembagian makanan pada tunawisma saat malam Natal dan lain sebagainya. Itu tadi saya bilang ya, hanya sembako, terus habis itu untuk orang-orang yang tidak tidak mempunyai istilahnya pekerjaan gitu ya. Jadi hanya disupport aja gitu, kayak bantuan sosial seperti itu. Itu hanya taktis ya. Mohon maaf ya kalau ada suara-suara bakpao gitu ya. Itu ya karena terbuka ya. Jadi ya mohon maaf teman-teman, kita lanjutkan. Nah, itu diakonia karitatif. Kalau menurut saya diakonia taktis gitu ya. Jadi hanya jangka pendek, hanya memberikan uang saja, hanya memberikan sembako saja dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, diakonia reformatif. Nah, ini lebih
lebih di atas lagi tingkatannya, yaitu lebih mengarah ke pembangunan masyarakat atau suatu komunitas, memberi keterampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat, dan bertujuan untuk mengubah dan memperbarui situasi tertentu ke arah situasi yang lebih baik, misalnya pembangunan saluran air bersih dan juga penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Nah, itu mulai strategik, tapi tidak sepenuhnya strategik ya teman-teman ya. Nah, yang lebih strategik lagi adalah diakonia transformatif gitu ya. Transformatif ini di sini bersifat menyeluruh, tidak hanya secara tubuh, tetapi jiwa dan roh, tetapi juga secara ekonomi, politik, budaya dan lain-lain dan sebagainya. Dan pelayanan ini juga bertujuan membawa manusia ke dalam kehidupan yang mendatangkan kerajaan Allah, karena gereja ikut memperjuangkan hak-hak hidup manusia. Dan diakonia transformatif ini merupakan jenis pelayanan yang memiliki muatan lebih dan jangkauan yang lebih luas, dan pelayanan ini dapat dilakukan secara lintas agama, lintas sosial, dan lintas budaya. Jadi artinya yang paling atas atau yang level yang paling tinggi adalah kalau saya mau membagi level gitu ya, itu adalah diakonia transformatif. Dan diakonia transformatif ini tidak semua gereja bisa melakukannya ya. Apalagi yang masih gereja-gereja perdana gitu ya, masih gereja perintis, baik itu di kota besar ataupun di daerah pedesaan, masih sangat minim gitu ya. Yang paling bisa ya kalau nggak karitatif, yang banyak karitatif sih ya. Setiap Natal atau Paskah gitu ya, kasih sembako, itu marak banget itu ya. Artinya sudah banyak gitu. Hampir semua gereja ya, mungkin 100% gereja lah, semua gereja di Indonesia ini pasti kalau misalnya malam Natal atau Paskah pasti ada diakonia karitatif. Coba aja perhatiin teman-teman sekalian ya. Pasti ada itu, pembagian sembako lah, terus ke panti asuhan gitu ya, menyampaikan santunan berupa uang dan lain sebagainya, atau mungkin bingkisan atau baju layak pakai dan lain sebagainya. Itu karitatif ya. Dan juga mungkin sedikit gereja diakonia reformatif gitu ya. Diakonia reformatif hanya sedikit, kayak pelayanan kesehatan gitu kan, pembangunan saluran air dan sebagainya, atau penyuluhan tentang kebersihan dan sebagainya. Apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini ya, pasti itu banyak tuh penyuluhan kesehatan. Nah, yang belum bisa dilakukan adalah diakonia transformatif. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tetapi memang itu fakta, survei menyatakan seperti itu ya. Artinya survei dalam artian survei pengamatan lah. Teman-teman sekalian juga pasti bisa melihat gitu ya, bukan survei dari lembaga survei, bukan. Jadi artinya nih observasi gitu ya, surveinya observasi. Banyak kan di gereja-gereja belum sampai diakonia transformatif. Nah, seperti itu teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga apa yang saya sampaikan ini boleh juga bermanfaat tentang pengertian dari pelayanan di gereja atau diakonia di gereja. Sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan pertanyaan seperti biasa. Dan pertanyaan ini juga saya tulis di kolom deskripsi video ini. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut kalian, pelayanan yang bagaimana di gereja? Atau pelayanan yang seperti apa yang cocok untuk remaja seperti teman-teman sekalian di gereja ya. Jadi saya ulang ya, menurut kalian pelayanan yang seperti apa yang cocok untuk remaja seperti kalian atau seperti teman-teman di gereja? Nah, itu apa sih pelayanan yang cocok bagi teman-teman kalau di gereja? Mau melakukan apa? Mau melayani apa? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan diakonia karitatif, reformatif, dan transformatif secara singkat saja. 1-2 kalimat. Apa sih yang namanya diakonia transformatif, karitatif, dan reformatif itu? Nah, seperti itu ya. 1-2 kalimat aja, nggak usah panjang-panjang ya teman-teman ya. Nah, itulah 2 pertanyaan yang mungkin menjadi diskusi bagi kita pada pelajaran kali ini. Sebelum menutup video kali ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam video pembelajaran kali ini. Kami sudah belajar tentang apa itu pelayanan di gereja. Biarlah apa yang kami pelajari kami juga dapat terapkan, kami dapat pahami dengan baik dan terapkan dalam gereja kami masing-masing di kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu dalam video kali ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baiklah teman-teman sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah akhir dari video kali ini. Nantikan video selanjutnya di bab yang ke-6 ya, bab yang ke-6. Video selanjutnya di bab yang ke-6 masih dalam gereja yang
bersaksi. Seperti ya, ini kan tadi melayani nanti gereja yang bersaksi. Coba saya lihat dulu. Gereja yang bersaksi di bab 6 dalam video selanjutnya. Nantikan video selanjutnya. Saya Pendeta Felix Andaria mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati. Shalom.